ngeblank malah malu-malu ngeblank. Lanjut Mak. Iya. Lanjut ya, sorry ya. Oke. Jadi artinya adalah memang saya lagi mengajukan proposal, wih keren. Tapi nggak ngerti proposalnya gitu apa. Jadi saya itu lagi minta ambulan jenazah atau ambulan orang sakit. Jadi ya sudah ada. Seandainya ada yang sakit mendadak walaupun bukan ambulan kita sendiri, kita sudah ada untuk bergerak. Jadi semoga saja Jawa Timur dan Jakarta, khususnya Surabaya dan Jakarta itu ada mobil khusus buat kita. Jadi namanya mobil kita. Jadi siapapun kita memang gratisin dengan menghubungi kalian ini, karena kan saya nggak punya tim nih. Kalian wis tak anggap gayanya WD bikin duit tim gitu loh. Maksud saya adalah biar kita, masa orang lain punya tim kita nggak punya, kan malu aku gitu. Harga diri gitu loh maksudku. Iya kan, tapi kita nggak ada ketua-ketuaan, kita nggak ada das-dasan, wis yang penting betul. Jadi cuman satu pintu kalian minta ambulan untuk ini, ya udah selesai gitu aja, dan biaya kita yang gotong. Jadi untuk pemakaian ambulan itu nggak ada yang namanya untuk sopirnya, untuk bensinnya, untuk antunya itu tidak ada. Dan saya lost doll pokoknya khusus buat tim kita ya. Anggap aja kita punya tim lah, rek. Mosok gak ada tim dhewe koncone time oke. Kita nggak punya tim ya. Kalau tim kita, oke, kita namakan tim kita. Jadi tim kita pejuang devisa. Jadi siapapun yang menghubungi kalian minta ambulan atau minta dijemput, khusus yang sakit ya, yang sehat ya jok melok-melok rek, ngerimpet-ngerimpeti. Enggak ya, khusus yang punya kebutuhan khusus itu kita akan sediakan ambulan juga. Jadi karena di tim kita itu tidak ada yang namanya ruwet-ruwetan. Jadi saya memang sudah mengatakan bahwa jangan terlalu lama rapat, jangan terlalu lama koordinasi, meetingisasi, ngantukisasi, wis kesuwen. Jadi saya cuma nanya, ini ada anak sakit ambulan, siap nggak? Kalau nggak siap ngomong aja nggak siap gitu loh. Saya tuh nggak bisa menunggu, karena gini loh, 1 menit kita menunggu itu jenazah berubah, sirenenya berubah gitu loh. Jadi kita nggak bisa, maksudnya iki uang wes numpak pesawat terus mana kita masih meeting, ya sebaiknya gini saja atau begini saja, gini aja. Iku sirenenya berubah, suaranya itu berubah dari iu ya. Jadi jenazah ini yang awalnya tidak menjadi jenazah berubah menjadi sirine jenazah. Itu yang saya tidak inginkan ya teman-teman ya. Makanya mungkin saat ini kalian semuanya udah tahu ya, mungkin tim dalam aja yang tahu kita punya gebrakan, tapi di luar kita masih belum berkoar-koar. Kita satu persatu dulu. Dan itulah hebatnya makku. Enggak hebat. Ini semua karena hanya aku mau manggil dia mak. Betul. Karena memang pantas dimamakan. Kalian itu menjatuhkan harga diriku loh. Saya itu masih muda. Kalau kalian manggil aku mama, ya jatuh harga diriku. Seorang gini kan, mumpung anakku nggak nonton, jadi kan aku bisa macak muda gitu lah. Jatuh panggil mak, nggak nonton karo harga diri. Woi. Tuh, piye? Jawab pi. Makmud dibilang Makmud, mak muda. Makmud. Makmud ki mangga muda. Anak mangga muda barang. Jadi intinya adalah kemarin karena Evan itu diancam banyak orang ya teman-teman. Kenapa saya nembusi LPSK? Ya gaya aku ki lo wali lek duwe kanca lawas di LPSK. Jadi tiba-tiba dia tuh upload status tentang ITPPO. Tak ambil videonya, tak up, terus dia nanya, itu videonya yang up saya sendiri kok nggak banyak, diambil Miss Yuni kok banyak. Oh ya wes, tak goleki wonge kemarin sowan ya. Jadi ya karena ada Evan ya. Tapi kan Musita kemarin sempat terancam, tapi kan tidak mengancam Musita. Gimana? Wes baik kan? Yang mana Miss? Ya nggak tahu, katanya kamu. Mari sudah selesai. Oh, Aman. Aman. Sudah gini lagi. Aman. Itu kan cuman mungkin ini asumsi negatifku aja. Kan kadang-kadang kita kan kalau dikasih sesuatu kita boleh dong berasumsi. Boleh. Karena itu mak kan jadi filternya. Nih anaknya berasumsi. Ya kayak gitu, anaknya tukaran dek jobo. Ngerti emaknya repot di luar sana. Anaknya mulai
misek-misek loh, Miss. Masuk wis ada misek-misek ya. Jadi Udah udah sampai teriak-teriak. Nongkrong. Tolong nonton gitu. Lah, mak epi goleki yo kaya Lagi Kamboja. lagi Kamboja. Jadi kenapa saya bilang setelah kasus ini memang saya tinggalkan Kamboja sama Evan. Jadi ini loh, kita itu harus punya kaki. Jadi jangan digagai semua. Kenapa saya selalu bilang jangan digagai semua. Nah, kita harus punya tim dari Singapura yang siapa mau bergabung sama kita. Terus tim dari Arab Saudi, Malaysia. Dan kita nggak ngontrol mereka loh. Mereka bergerak sendiri kan. Saya tidak ngontrol kalian kan. Saya nggak tahu loh. Udah. Cuman saya kasih kalian akses. Oh, Rono. Saya nggak pernah memakai itu untuk menakut-nakuti kalian. Elena, kamu jangan macam-macam ya. Saya itu dagangannya pusat loh. Enggak loh ya, saya nggak pernah saya itu ngomong kayak gitu. Ya, bahkan saya dikasih red carpet gelar keset coba nak orang Miss Uni. Tidak ada loh ya Miss ya. Pokoknya iso ketemu, iso gabungi ilmu yang didapat banyak banget, makanya aku ngalamin acara tak tinggal wis pokoknya melu ngintil Miss Uni ya Miss ya. Siap. Karena gini loh. Aku Gimana Nita? aku tuh orangnya pemilih loh, Miss. Jadi aku dulu itu kayak ngelihat orang ini bantu iki, orang ini bantu iki gitu. Jadi kayak nggak diajak gabung ini, diajak gabung itu. Ada loh yang ngajak gabung aku tuh. Cuman aku tuh nggak nolak gitu loh, karena ngelihat niatnya dulu, ngelihat orangnya dulu, ngelihat niatnya. Terus aku melihat Miss Uni nggak ada niat sama sekali mau gabung dulu. Tapi lama-lama aku lihat ini orang kok ini bener-bener ini ya, ini beneran nih, nggak apa-apa, ini beneran ini. Soalnya kan kadang-kadang ngelihat orang itu udah kelihatan, udah ada feeling gitu kan, menolong orang tapi kayak ada anu-anunya gitu kan. Nah dia bilang ini orang bener-bener ini kayaknya nih. Nah aku masuklah ke live streamingnya, pas ku komen langsung disambut dengan oh kamu yang ini ya, kamu yang ini ya, langsung datang ke Taiwan ketemu soalnya. Padahal kita di Taiwan yo. Tapi Iya. Nita itu ketemu ya karena tangannya emas. Iya. 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 Aku karo mbok Cila iku kalau bukan karena mak saiki barbar-barbar nang lukang iku Miss. Tenang. Karena ini apa namanya? Kita ini di Taiwan. Tapi kita jaraknya itu jauh rasanya. Ternyata kedatangan Iya. mak malah dekat semua. Ya karena kita itu trust issue gitu loh, gara-gara banyaknya kasus yang saling menjatuh-jatuhkan gitu kan. Jadi akhirnya aku sendiri yang kayak orang percaya aku, ya udahlah jalan sendiri aja lah, mau ini nih jalan sendiri aja lah kayak gitu, bantuin orang ya juga jalan sendiri gitu. Tapi ada di sini digabungin kita semuanya jadi ya lebih solid. Keren. Lebih ringan yang jelas ya, lebih ringan ada. Oh, Mbak Cika jatahnya ini, aku ini, Musikta ini, gitu loh. Oh, Cifeni ini, Rika ini. Kita udah lebih ringan gitu loh, Miss. Saya jadi Kami merinding ya. lebih dewasa. Jadi merinding ya. Karena di kalian itu sebenarnya kalian kurang percaya. Takutnya entar dia tersinggung. Takutnya entar merasa digagai. Enggak, ini sudah punyanya Elena. Si Nita ngomong, enggak juga sih, aku sama Mbok Cikra enggak deket-deket amat. Mbok Cikranya nanti saya dikhianati gitu loh. Jadi karena kalian punya background yang tidak baik. Sementara saya secara jujur saya nggak punya background. Mungkin punya background ya, karena saya punya bestie yang menipu saya, meninggalkan saya saat saya jatuh. Punya pegawai juga mengkhianati saya, tapi saya lupa. Nah ini kelemahan saya lupa. Jadi waktu ketemu orang baru ya saya percaya aja, nyantai aja. Nah karena saya punya prinsip satu, nggak apa-apa saya ditipu, yang penting bukan saya yang menipu. Dan belum tentu loh. Mas Irfan. Evan, ini yang membahas tentang Kamboja. Saya tahu gak misan, ben kenal. Soalnya nanti dia wis tak pasrahno. Satu-satunya anak Miss Uni dari Kamboja itu. Iya, satu-satunya anak saya yang dari Kamboja. Dia di Kamboja. Udah pulang sekarang. Udah pulang. Ini anak saya, ini merasa jadi anak kesayangan. Halo. Selamat malam, salam kenal. Selamat malam, salam kenal semuanya, Mbok Cikra, Nah, Sita, Elena. Elena. KC Elena. Iya. Miss Yuni, mak ini sering banget ceritain soal Mbok Cikra, Kak Elena, Kak Sita.
Terima kasih. Dan- Kita juga Iya. Aku Dia juga kalau nggak cerita karena yang di sini baik-baik emang. nggak kayak gini. Dia memang suka ceritain orang, tapi yang diceritain yang baik-baik. betul. Iya, Iya, betul. karena nggak perlu bercerita kejelekan. Kalau Aku sama kita mirip katanya. Jangan-jangan jodoh. Weh. jodoh berteman, tapuk lambemu Bapak. Sapamnya itu. Ada sapamnya di belakang. Nggak apa-apa bercanda ya. Dan Ya, bercanda isinya. sejujurnya kita ini sama Iwan ya, sama Evan ini kita banyak nih orang-orang sudah tertangkap dengan laporan-laporan yang ada. Ini karena gerakan kita, saya sama Evan ini, Mbok, Musita sama Elena, gerakannya beda ya. Karena gerakan Evan kalau sampai bocor itu akan banyak korban. Makanya kita itu ada beberapa laporan yang kita sembunyikan, memang nggak kita update malahan. Jadi kita punya gerakan-gerakan yang di bawah. Dan hari ini jujur saya sangat kecewa sekali dengan KP2MI cybernya. Dimana kita laporin nih akun nggak bener ya. Jawabannya apa? Abaikan saja. Loh, lah kalau ngapain suruh lapor kalau ditulisin abaikan saja, Pak? Ini langsung saya komplain ke perlindungan. Dulu saya waktu datang itu katanya, Mbak Yuni sekarang itu ada cybernya KP2MI. Terus saya minta nomor langsungnya, ada nggak? Tidak, saya tidak dikasih. Dan saya coba, ternyata jawabannya apa, Mbak? Abaikan saja iklan-iklan yang tidak benar. Terus masyarakat itu mana tahu itu iklan benar atau tidak? Terus ngapain ada cyber? Nah, karena itu Evan ini saya kasih akses sendiri-sendiri, termasuk akses ke LPSK. Padahal LPSK itu sangat sulit sekali ditembus ya. Lah ternyata ada kawan lama di sana. Lelek ini Miss Yuni dek konco api-api. Iya Van ya? Mampet soalnya. Oke, itu. Dan kayaknya aku duluan ya, Miss ya. Yang Mbak Cikra, Kak Lena, Kak Musita kayaknya belum pernah ke situ ya. Aku duluan ya. Jadi maaf ya, aku duluan ya. Saya pulang waktunya mepet sekali. Jadi buat itu nak tak tinggal lama-lama warungku digondol keong. Makanya harus. Untuk yang ini saya serahkan sama kalian aja. Saya tak di rumah aja sekarang. Untungnya. Jadi Van, kamu tidak perlu bersaing dengan mereka. Mereka punya toko semua. Jadi mereka tidak akan meninggalkan tempatnya begitu lama. Jadi yang paling bebas tuh kamu. Itu si Nita juga punya warung. Jadi kamu wes bebas. Iya, nanti kamu ke sana. Bisa main ke Miss, tempat aku mau info nih, mumpung sekalian tersambung, yang apa ya kita sebutnya, yang mau pulang ya, kemungkinan hari Sabtu kemungkinan dia pulang, Miss. Waduh, tak undur lagi kepulangan saya, Bajan. Padahal ini hari Jumat saya undur. Hari Jumat saya undur karena ada Nita mau sama Mas Uya. Ya udah aku mundur lagi. Ya. Sekarang Sabtu diundur lagi. Udah wes, gak usah mulai wes. Tadi konfirmasi sore kan udah mau cari tiket, tapi kebetulan dadakan jadi tiketnya mahal-mahal, jadi mungkin dia spare waktu, mungkin Sabtu katanya tadi. Jadi ini korban ginjal dilepas itu. Iya. Ini ngeliat sendiri. Dan hari ini admin saya down gara-gara dikasih lihat orang di Ya Allah. staff saya tiga down semua. Drop semua 3. Oke. Kak siapa? Kak Ivan. Aku panggilnya Kak Ivan aja ya. Kak Ivan, boleh ini dong, boleh diceritain dong biar bisa singkat aja gitu rentetannya mereka itu dari kesana sampai yang bisa di ginjalnya itu prosesnya ininya itu kejahatannya mereka tuh kayak gimana biar yang lihat itu bisa percaya. Ini kita cerita dari apa yang disampaikan sama teman-teman yang sekarang masih terjebak di situ ya, yang masih belum bisa pulang. Jadi kebanyakan orang-orang terjebak di dunia scam itu awalnya mereka dapat lowongan itu dari sosial media atau bahkan dari teman-teman sendiri yang mereka itu menawarkan kerja kayak di restoran atau di hotel atau di IT lah seperti itu.
dan itu tidak langsung diinformasikan kalau lowongannya itu di Kamboja, tapi mereka menyamarkan kayak di Thailand atau di Singapura atau di Malaysia. Nah, pada kenyataannya setelah di negara-negara tadi mereka akan dibawa ke perusahaan scam di Kamboja. Nah, kenapa mereka tidak bisa berontak atau tidak bisa pulang? Karena kan ketika mereka berangkat itu bosnya itu mengeluarkan biaya yang nggak sedikit untuk keberangkatan mereka. Nah, jadi kalau mereka mau pulang itu kan harus bayar denda atau KIPU yang nggak sedikit. Nah, pada saat mereka taken kontrak itu kan ada perjanjian kontrak yang memang dibuat dengan tulisan Cina, tulisan yang itu apa nama tulisan itu nggak tahu. Nah, di dalam tulisan itu ada klausal yang mengatakan kalau ketika kita sudah masuk ke situ, maka otomatis seluruh bagian tubuh kita ini sudah menjadi milik si perusahaan. Nah, jadi mereka itu sudah punya kuasa penuh atas apapun yang ada di diri kita gitu. Jadi ketika kalau kita nggak capai target atau nggak apa, mereka perusahaan itu akan bisa ganti rugi, salah satunya dengan mengambil organ dalam itu. Itu semuanya tuh kayak gitu. Itu semua isi kontraknya itu dari semua orang yang tertarik ke Kamboja itu rata-rata isi kontraknya kayak gitu. Ini kayak kalau kayak ini garis besarnya di scam. Kalau di judi online kan di Kamboja itu kan ada judi online, ada scam. Nah, kalau di judi online itu nggak semenyeramkan itu. Kalau di judi online masih sedikit ada kebaikannya lah gitu, nggak seseram di scam kalau di judi online. Yang sering dapat kekerasan itu biasanya dari scam, dari perusahaan scam. Oke, satu lagi pertanyaanku, kan kalau misalnya kita mau ajuin visa kan itu di situ tujuan apa diajuin visanya itu sesuai dengan negara yang mau kita datengin. Nah, yang mau dikirim ke Kamboja ini apakah itu visanya, izin visanya tuh kayak gimana, dimanipulasi kah atau memang izin visanya ke kedutaan Kamboja kayak yang ada di Indonesia atau gimana? Ke negara lain dulu ya Mas Ivan ya. Ya, jadi kan tujuannya kan kalau mau langsung ke Kamboja kan pasti sulit ya, nggak bisa dari imigrasi. Jadi mereka itu menyiasatinya dengan transit kayak di PL, Singapura atau di Thailand. Nah, kebetulan kan kalau paspor kita kan ada bebas visa di beberapa negara ya, termasuk Kamboja kan. Jadi pas datang itu mereka pakai VOE kan, yang bisa on arrival itu yang free 30 hari. Nah, setelah habis 30 hari itu biasanya mereka akan urus atau visanya itu dikonversi ke visa bisnis, biasanya seperti itu, yang izin tinggalnya lebih lama. Nah, kenapa mereka bisa bekerja di scam tadi? Karena kan di sini kalau judi online kan terdaftar, artinya kan boleh ya di sini. Nah, kalau scam kan enggak. Tapi pintarnya bos-bos pengusaha scam itu, mereka mengurus izin usaha itu pakai izin usaha kasino atau judi online. Tapi pada prakteknya mereka buka scam. Itulah kenapa pemerintah Kamboja itu kayak sulit mau berantas perusahaan scam itu ya, karena salah satunya itu mereka menyalahgunakan izin usaha. Jadi kan terdaftarnya di Kamboja izinnya kasino, tapi pada prakteknya mereka scam. Tuh. Kalau judi online kira-kira ada potensi juga nggak? Maksudnya bakalan diambil ininya? Kalau di judi online, kalau untuk yang diambil organ itu setahu aku belum pernah lihat, belum pernah dengar. Cuman kalau kayak yang mendapatkan kekerasan itu ada, itu karena mereka yang salah. Misalnya kayak maling entah maling data, maling di kantor atau maling properti kantor. Nah, itu biasanya mereka akan dapat punishment atau siksaan kalau di judi online. Ini jujur aja nih, saya ada ipar sepupu satu kali saya, suaminya itu sekarang ada di Kamboja. Katanya dia di operator dia cuma bilang operator. Saya bilang pasti operator judol, pasti saya bilang gitu. Saya kasih tahu pasti suamimu operator judol, udah jadi orang jahat di sana, aku bilang gitu. Terus kata suaminya ini katanya nggak ada itu yang kayak gitu, kayak berita saya bisa pergi nge-gym kok, saya bisa ini kok. Tetapi kontraknya dia awalnya 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan mau pulang, itu harus bayar 20 juta baru bisa pulang. Makanya harus nambah kontrak lagi. Kayak gitu yang saya dengar. Jadi makanya dia harus tambah kontrak lagi selama 1 tahun. Yeah. Dan yang bawa dia ke sana adalah saudara kandungnya sendiri. Jadi dia dan saudara kandungnya ipar saya ini ada di sana. Nah, ini saya nggak tahu nih. Soalnya mereka berdua ini nggak percaya saya kasih tahu.
Itu benar nggak kayak gitu? Jadi dia kayak tersandra gitu dengan Nah, jadi kalau jadi harus tambah kontrak. ya, itu ada juga, benar juga itu istilahnya pakai sistem tukar kepala. Jadi ketika kalau dia mau pulang, itu dia harus menyerahkan satu orang untuk pengganti. Itu istilahnya tuh tukar kepala. Selama dia belum ada yang gantiin, jadi dia nggak bisa pulang. Itu memang ada. Nah, kalau misalkan dia bilang dia bisa pergi gym, pergi keluar atau kemana, itu kalau dijalankan memang bebas ya, aksesnya boleh kemana-mana. Kadang ada juga perusahaan tuh yang kasih fasilitas itu, entah itu di apartemennya, di mesnya itu ada. Buat gym, buat apa itu biasanya memang ada. Kalau di scam itu memang mereka nggak bisa keluar sama sekali. Jadi memang di satu gedung itu kayak di lantai, misalkan lantai bawah kantor atau mes, lantai atasnya tempat kerja. Biasanya gitu kalau di scam nggak bisa keluar sama sekali karena gedung kantor itu dipagar. Dan itu atasnya dikasih ada yang kawat duri, ada yang kawat listrik gitu. Kalau di scam nggak bisa keluar. Makanya kalau orangnya udah sekali masuk di scam, sulit mau keluar. Nggak ada perbedaan ya? Aku aja sekarang sama Miss Yuni lagi kontak-kontakan. Gimana caranya tahu kita ini dia bakal dikasih di scam atau di operator judul? Itu nggak bakal ketahuan pada saat itu. Iya, sulit mendeteksinya kalau di awal karena banyak juga yang tertipu. Awalnya kan dibilangnya ke judul, tapi pas masuk ke sini dibawanya ke scam itu pun banyak. Jadi intinya kalau memang tapi kita nggak nyaran kalau bisa tuh memang jangan sampai tergiur atau termakan iming-iming dari agent atau calo, apalagi kalau itu dapatnya dari sosial media ya, even dari teman sendiri, dari keluarga yang ya keluarga jauh ya, jangan tergiur, jangan gampang terprovokasi dengan iming-iming gaji gede, bonus gede, fasilitas benefit yang wow. Itu biasanya cuman kayak, karena gini, sesuatu yang indah di awal itu biasanya cuma ilusi, betul nggak? Kayak rayuan apa gitu, indah-indah di awal itu kan cuma rayuan garangan biasanya. Kerap ngomong pas itu. tapi aku nggak suka ngerayu ya, Makanya kamu nggak laku karena kamu nggak suka ngerayu dan kamu nggak dapet. Oh gitu ya. Aku malah nggak suka cowok reveal gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi ini kan saya banyak nih ada gimana? Yang dari Hong Kong, dari Taiwan mungkin kan ada yang masih. Oke, Ivan, untuk sementara ini jika kamu mempromosikan dirimu sinyal tidak mendukung. Jadi sebaiknya jangan mengatakan bahwa dirimu sedang mencari perempuan. Tidak, sinyal aja tidak mengizinkan. Berarti Tuhan tidak memberkatimu itu, Le. Mengabdi dulu pada kemanusiaan. Itu yang satu keluarga di Kamboja itu ada itu Miss, katanya satu keluarga minta tolong itu DM pribadi aja. Bukan, kalau satu gini loh, Elena, satu keluarga ke Kamboja itu udah niat, mau diapain? Satu keluarga, udah. Gini loh, soalnya kalau sudah satu keluarga ke Kamboja itu udah niat. Dan yang saya sama Evan saat ini ngeri adalah satu anaknya itu sudah ibunya berangkat. Ini yang kita khawatirkan. Anaknya itu udah gini, ibunya berangkat karena diujuk-ujuki menjemput jenazah anaknya. Jenazah nggak usah dijemput, pulang sendiri. Dan ini yang saya sama Evan mengkhawatirkan, nggak ada kabarnya. Nah, yang kita khawatirkan adalah tukar kepala. Jadi jika ada orang promosi tentang Kamboja baik, itu tukar kepala. Masih ingat kejadian seorang ibu menelpon saya, teman baiknya, teman bestinya SMA, temennya terbang 1 bulan, dianya pulang ke Indonesia. Itu sudah sah tukar kepala. Iya, betul. Lihat ada di konten saya, nggak bercanda ini. Jangan dikiranya kita itu ngomongnya bercanda. Kalau enggak, kan saya sudah bilang, coba, silahkan coba, nggak ada yang melarang kalian mencoba. Tapi jangan lupa bawa sekalian kain mori. Kemungkinan di Kamboja nggak ada, karena Kamboja kan kuburan. Morinya harus bawa sendiri. Terus jangan lupa tulis surat wasiat kalau kamu punya harta. Tapi lah kalau punya utang jangan ditulis, susah kitanya. Kenapa saya selalu bilang, satu, sudah cukup menjadi beban keluarga, jangan menjadi beban negara.
Betul sekali. Beban negara, wis negara nih wis api, masyarakatnya api, yo api, ngono lho, wis ora usah bayar, sembayang kan Nita bayar. Oh enggak, itu fitnah Nita, itu enggak ada. Indonesia itu enggak pernah bayar, kamu itu enggak ada, itu enggak tahu di daerah mana. Kalau kita enggak ada, Indonesia enggak ada bayar, cuman ada yo ya sedikit lah, tidak banyak ya. Paham maksud saya? Ya transportasi. Jadi paham ya, intinya memang hidup itu butuh makan. Kenapa saya bilang kalau kamu jadi penggiat, pastikan kamu sendiri cukup makan. Betul. Jadi penggiat itu harus sendiri itu sudah cukup makan. Cukup. Betul. Jangan sampai kamu menjadi penggiat mengatakan membantu sana sini, tetapi kamu masih harus lapar. minta. Tanya sama Iya. Evan ngikutin perjalanan saya. Saya orang sombong, saya rumah nyewa, mobil kredit. Tapi kalau cuman jalan-jalan saya punya mobil gratis. Tinggal telepon ii. Mau kemana? Untuk mobil sana aku. Jadi Antri ya. iya. Jadi saya tuh nggak punya, memang kalau kaya tidak, tapi cukup. Pingin beli rumah ya cukup, pingin beli mobil ya cukup. Jadi itu cukup terus. Yo malah pamer ini. Makanya rumah sebelah tak kasih ngomong. Males aku ngomong oke. Minta satu tetanggaan, nak balik kabari, jadi kita langsung. Alah gak kok titip panganan, males aku. Gak. Sebenarnya orang nggak ada orang yang sombong, cuman orang yang lain aja yang ngeliat, yang nggak suka jadi ngatain sombong. Sebenarnya kita ya cuman normal aja gitu, mau ngepost juga kayak ini punya ini ya normal aja. Orang aja yang ngiranya kita sombong. Tergantung suasana hati juga, Musita. Gitu ya. Masa nggak sayang? Betul. Jadi sebenarnya tapi kalau sayang terus dikhianati kayak Mbok ya saya nggak mungkin, Mbok. Ya. Rasa nyindir. Aku lemak sayang karo jenengan. Alah, aku sepenting enek mobil Aku Mercy. juga sayang sama Mbok Cikra nggak sayang sama aku. Mak, siapa bilang? Laura lu tak celuk ngono piye orang anu podo sibuk-sibuk dhewe anak muda itu. Dia masih sekolah, Mbok, wis belajar. Dulu ya. Miss, yang mulai ada kabar, yang apa namanya Miss, yang linglung udah ada kabar belum Miss? Belum. Ada editan terbaru nggak tentang yang tadi linglung? tadi si Agil. tadi Bang Cliff tadi sempat telepon. Besok kan dia mau ada pertemuan di Manado. Katanya nanti dia mau usulkan kalau bisa ada pihak yang ngejemput si Inel. Oke, kalau ada yang ngejemput, mereka butuh biaya, saya yang biayain untuk Inel. Jadi siapa yang mau berangkat jemput Inel, tapi saya tidak bertanggung jawab atas nyawanya loh. Ingat, saya tidak bertanggung jawab atas nyawanya ya. Engkau habis itu disuruh Miss Yuni, enggak, saya nggak nyuruh. Siapa yang bisa mendampingi Inel, saya berikan tiketnya. Untuk Inel ya, khusus buat Inel ini. Karena habis ini saya close the door buat Kamboja. Ya. Saya tutup kasus. Jadi kasus saya tutup Rizal sama Inel. Karena saya pingin nutup kasus ini, saya balik lagi ke fitrah saya. Wih, keren, ke fitrah saya. Jadi Setelah itu Miss Yuni setelah ditunggu di Taiwan itu, kita lagi sudah terlalu kangen. jadi memang Tapi itu memang saya Maaf ya. Inel ini secepatnya. Teman-teman yang di Hong Kong